Terus gue lihat ini pendaki dari mana kok nggak pakai baju celana segini. Terus sosoknya itu kulitnya hitam-hitam gitu ya. Tapi orang, terus ada yang pakai kayak ikat pala gitu. Dia gini aja nih, gini ngeliatin. Pas lagi anak-anaknya tidur, gue kebangun karena dengar suara teriakan. Ternyata dari tenda sebelah cewek kesurupan. Yang anehnya, ini tembok ya, kok dia bisa itu tangannya kayak apa? Lo tau cicak gak sih? Nempel begitu. Ya, itu semua pada ngeliat, semua pada pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi sama gue Jonaria di Jembatan Hitam Story and Mystery. Dan setelah 2 minggu lalu kita kedatangan narasumber Om Heru Survival. Dan sekarang di studio Jembatan Hitam kedatangan lagi tamu yang sangat istimewa buat Jembatan Hitam, yaitu Om Heru Survival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Om ya? wabarakatuh. Baik Jom, baik. Alhamdulillah ya Om ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Om? Baik, alhamdulillah. Lancar ya? Lancar jaya. Aman Jaya. Nah, ini 2 minggu lalu Om Heru datang ke sini menceritakan pengalaman mistisnya di salah satu gunung Jawa Barat. Dan pada malam hari ini Om Heru juga akan menceritakan pengalaman mistisnya di salah satu gunung di Jawa Barat juga, yaitu Gunung Burangrang. Jawa Barat juga, yaitu Gunung Burangrang. Jadi buat teman-teman, seperti biasa Om Heru juga ini mempunyai channel YouTube. Teman-teman yang mau bersilaturahmi sama Om Heru, teman-teman bisa langsung subscribe YouTube channelnya Om Heru di Heru Survival Communication. Ya, apa lo ya? Oke, jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman bisa tahu kalau Om Heru sudah ngupload video terbarunya. Nah, teman-teman pasti udah penasaran mau denger cerita langsung dari Om Heru? Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa Jembatan Hitam dimanapun kalian berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini gue mau bercerita ya, dan bukan menggurui, gue hanya berbagi cerita dan pengalaman gue sewaktu mendaki Gunung Burangrang di tahun 2000. Memang waktu itu di tahun 2000 itu memang gue lagi stay di Bandung dalam rangka memang mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Nah, sebelumnya itu memang karena di tengah apa ya, kalau anak sekarang mungkin dibilangnya galau ya, gue harus bikin mendapatkan pekerjaan kan. Cuma memang di kala itu memang pekerjaan sangat sulit sekali ya untuk mahasiswa yang masih fresh graduate kalau sekarang ya. Setelah gue dari naik Gunung Manglayang, kurang lebih mungkin sebulan yang lalu, sembari menunggu lamaran pekerjaan, terus ada juga gue beberapa kali juga di interview di beberapa perusahaan di kota Bandung. Ternyata ya gue menghadapi beberapa pelamar-pelamar yang lulusannya yang beberapa universitas top lah. Ya, gue juga sempat minder juga, tapi ya gue tetap berpikiran positif ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar gue dilancarkan dalam mencari pekerjaan. Cuman memang kalau di tahun itu gue hampir putus asa juga ya. Jadi gue nggak mau jadi beban di keluarga om gue ya. Om gue itu kakak dari bokap gue. Kesannya jangan sampai istilahnya gue menumpang hidup lah. Memang si om gue itu memang cukup
mapan, keluarga segala macam, dan dia juga tidak mempermasalahkan gue tinggal di situ berbulan-bulan ya, karena dia juga ada beberapa anak juga ada sepantaran sama gue. Terus apa, dan juga gue juga nggak di rumah om gue itu juga nggak hanya berpangku tangan, gue mengerjakan segala sesuatunya lah, entah ngebantu dia juga berdagang juga, ada warung juga gue ngebantu. Sampai suatu ketika istrinya om gue kan panggil Uwa ya, gimana nih pekerjaan, udah dapat belum? Belum Wak, gue panggil Uwa kan, belum dapat nih, udah kesana kemari gitu. Sampai suatu ketika setelah gue dari Gunung Manglayang itu pendakian dan mengalami kejadian mistis ya kan, dan teman gue kena apa teror dengan makhluk astral yang di sana, dan juga kaget juga memang tante om gue gitu kan, cuman mereka cuma senyum aja, ya udahlah nggak apa-apa, anggap aja itu pengalaman kamu, itu nanti buat cerita nanti buat anak-anak cucu kamu, kalau nggak kamu ngalamin gini gimana, itu kan anggaplah itu cerita, anggap itu dongeng gitu, ambil hikmah dan pelajarannya. Begitupun dengan kamu, itu kamu jangan putus asa, tetap cari pekerjaan kamu, tetap sana kemari, mesti rajin. Jadi oke, udah baiklah tante om, tetap kamu jangan lupa jangan tinggalin sholat 5 waktu. Memang gue juga masih belang-belonteng lah, zaman itu belum dapat mungkin pencerahan ya kayak pas setelah beberapa tahun ini. Nah pas gue lagi entah di minggu keberapa gue lupa, mungkin udah setelah sebulanan apa mungkin hampir 2 bulan ya, gue setelah dari pendakian Gunung Manglayang, gue masih di kota Bandung, tinggal di rumah tante gue, om gue, tante gue. Pas lagi mau interview itu, gue ketemu temen SMA gue, namanya Idon. Kaget, lo ngelamar juga? Iya. Ngapain lo jauh-jauh sampai ke Bandung? Ya gue bilang emang saudara gue memang tinggal di Bandung, di Jakarta gue belum mendapat lowongan pekerjaan. Terus si Idon itu teman gue ini, dia emang dari SMA sudah mendaki gunung, dari kelas 1 SMA. Kalau gue mulai mendaki gunung dari kelas 3 SMA, duluan dia nanya, lo masih mendaki gunung? Masih. Lo masih? Gue bawa tas, gue masih bawa tas keril. Buset, lo ngapain sama pekerjaan masih bawa tas gunung, gue bilang. Ya, gue juga ada tante gue juga di Bandung, kalau nggak salah di daerah Bandung, kalau nggak salah Cimahi. Bisa jauh juga, gue bilang. Ya sekalian liburan juga gue juga memang gue pilih kota Bandung, memang suasana sejuk, kalau Jakarta sumpah panas segala macem. Terus singkat cerita, kita sudah interview, entah akhirnya tukeran nomor telepon teman rumah tapi ya, bukan handphone. Si Don bilang begini, kalau gue nggak cerita lebih dari Gunung Manglayang, gue mau naik gunung juga nih, gitu kata si Don. Yaudah nih, nanti aja nih, lihat gimana ininya, nanti pas kita naik gunung nanti datang surat dari kantor lagi kita buat untuk kerja. Iya juga ya. Lama-lama nunggu gitu kan. Tapi tetap teleponan tiap 3 hari. Gimana, udah dapat nggak panggilan yang waktu kita ngelamar bareng? Belum. Berarti kita sama dong nih. Boring juga di sini, nggak ada kegiatan. Kalau anak sekarang mungkin istilahnya gabut ya John. Bro, naik gunung yuk. Nah kebetulan situ ada sini lagi si Empe juga nggak ada kegiatan juga, dia tetap masih ngajar anak-anak pramuka. Ini naik gunung nih. Naik gunung mana? Kayak Burangrang. Gue dulu pernah denger Burangrang karena setahu gue Gunung Burangrang itu, gue punya sepupu. Ada sepupu gue tuh sampai sekarang masih tentara aktif, dia di salah satu pasukan khusus Indonesia lah. Dia dulu latihannya di situ, latihannya di Gunung Burangrang. Terus gue telepon lah saudara gue yang di pasukan TNI khusus itu, namanya Dani. Dan gue mau naik Gunung Burangrang nih. Bang, nggak boleh bang, itu jalur latihan tentara gue dulu pendidikan. Masa sih? Masa nggak boleh? Iya bener bang, nggak boleh. Sorry bang,
ada jalur pendakian yang buat orang umum. Ya, setelah gue tahu ternyata itu nama base campnya kalau daerah buat tentara itu dipakai buat latih tentara, itu pintu angin atau apa gue lupa tuh. Kalau orang sana bilangnya pos komando. Ada bang, buat orang umum. Gue tanya Mampe, lo kan orang Bandung nih, emang masih sepupu nama gue. Ada nggak Gunung Burangrang yang buat orang umum? Ada Her. Lewat jalur namanya Legok Haji, base campnya. Nah, singkat cerita, akhirnya ketemuan sama si Idon. Akhirnya kita jadi juga naik gunung nih. Kita selama SMA nggak pernah mendaki bareng. Nah, pas ketemu di kala itu tahun 2000 itu memang sudah sama lulus kuliah, alat semua komplit. Dia juga bawa tenda, gue juga bawa tenda. Gue waktu itu bawa tenda 2 orang, untuk 2 orang. Si Idon juga bawa tenda untuk 4 orang. Akhirnya si Idon bilang, ya udah deh, kalau lo bawa tenda juga, berarti lo nggak usah bawa tenda, Ru. Bawa tenda satu aja, bawa tenda gue. Sekalian nyoba nih, gue buat punya tenda baru. Gue lupa mereknya apa. Tenda untuk 4 orang. Siapa aja yang naik? Waktu itu kita naik berempat, gue, Idon, Empe. Satu lagi gue lupa nih, satu lagi ada kenalan juga dari si Empe, temannya juga, teman tetangga di kampung, orang Dago, gue lupa namanya siapa. Pas kita ke sana tuh, gue naik angkot, ngeteng lah, estafet. Ya kan? Dulu Bandung belum macet Bandung. Kalau nggak salah ke terminal, Ledeng kalau nggak salah, John, Ledeng. Dari situ kita nyambung lagi ke Legok Haji. Waktu itu kita naik tuh di hari weekend. Karena kenapa kita pilih itu? Karena kita jaga-jaga. Kita nggak mau naik gunung pas di hari biasa. Takutnya ada panggilan kerjaan gitu loh. Untuk interview atau apa gitu ya. Nah, kita berangkatnya itu hari Sabtu pagi. Sabtu pagi sampailah di base camp Legok Haji. Pas nyampe sana itu kalau nggak salah ya siang. Nyampe sana siang di base camp itu, terus biasalah kita beli logistik segala macem. Dulu gue perbekalan kalau untuk nesting masih nesting yang kotak model tentara, terus belum kompor gas masih parafin. Di sana banyak lah, di sana toko-toko Abri punya tuh yang jual namanya parafin. Sama kompornya. Cek semuanya. Waktu itu kalau nggak salah belum ada simak sih, gue lupa. Sorry banget nih. Udah izin, terus kita naiknya siang. Kalau nggak salah jam-jam 2-an. Terus dibilang, tadinya pas gue liat tendanya, kok tenda katanya 4 orang, kok berat banget ya. Terus lagi-lagi Simpai bilang, nggak usah bawa tenda. Udah pendek kok gunungnya, paling cuma 5 jam kita jalan santai, tektokan aja. Kali itu gue ngebantah, gue nggak berani lah tektokan, nanti kenapa-napa ya di jalur atau apa, hujan atau apa, bawa tenda. Udahlah kita bermalam, biar kita safety aja. Berdebat lama lah 1 jaman, kata Idon, ya udah bawa sama si temen MP, gue lupa namanya nih, sorry banget lupa. Udah bawa. Kalau nggak ini, kalau agak berat, gue yang bawa. Udahlah kita bagi-bagi tugas. Kala itu untuk posisi leader tuh Simpe, karena dia udah pernah naik di Burangrang. Waktu itu 1 kali dia naiknya, kata dia. Terus nomor 2 temannya Simpe itu sweeper dia, gue lupa namanya, sorry. Nah, gue dan Idon tuh antara 2 dan 3 posisinya, follower lah kalau sekarang sebutannya. Nah, pas di Sabtu itu banyak yang naik Gunung Burangrang, banyak banget. Wah, gue senang dong, banyak yang naik nih. Kita ada yang berpapasan, ada yang naik, ada yang turun, terus juga banyak pendaki-pendaki yang cewek. Nah, wajar lah, nama juga anak muda ya kan, tegur sapa, kenalan, sampai tukaran telepon di tahun itu udah biasa. Melewati pos 1 kita istirahat, terus kita seperti biasa lah nyeduh kopi, ngeteh, ya kan, makan cemilan. Pas sampai puncak gue nggak nyangka tuh speechless banget ya.
Pas kok terharu juga gue. Itu kita jalan tuh hampir 4 jaman ya. Udah sampai istirahat yang 4 jaman. Alhamdulillah nyampe puncak Gunung Burangrang. Puncaknya mah biasa aja, di situ juga banyak yang ngedirin tenda. Nah, sepanjang jalan ini ada yang aneh dalam temen gue si Idon itu. Dia selalu lihat kiri kanan, lihat ke belakang, ngomong sendiri. Gue nggak tahu itu kenapa. Kenapa Don? Nggak apa-apa Her. Jalan yuk, ayo jalan. Gue bilang, lo kenapa Don? Nggak enak? Enggak. Lo sehat? Sehat. Udah lo jangan ngerokok deh. Napas lo ngos-ngosan sampai mukanya merah gitu. Kayak napasnya apa ya, kayak kehabisan napas. Udah kalau lo ini kita istirahat aja, kalau kita turun aja. Enggak lanjut. Nggak apa-apa gue nggak apa-apa. Itu pas kalau nggak salah menjelang mau mungkin bada-bada asar ya, jam 4-an gitu. Entah di mau pos 1 atau pos 2. Sampai akhirnya kita nyampe di puncak Terus kita mendirikan tenda, kita bagi tugas. Ada yang masak, ada ya macam-macam, ada didiriin tenda, ya kita aktivitas seperti biasa. Nah yang aneh, gue kalau misalnya gue pendekan gunung kan, kalau Empe, gue udah kenal sebelumnya, emang saudara sepupu ya, walaupun jauh, gue udah tahu lah, mungkin kalau sekarang mungkin tabiatnya atau tingkah lakunya. Nah yang si Idon ini sama satu lagi temannya Empe, itu menurut gue tuh kok kayak seperti apa gitu ya, kayak melihat sesuatu dan aneh gitu kan. Tapi ya udahlah, karena suasana itu cair, karena pas kita mendirikan tenda itu ada beberapa pendaki-pendaki yang mendirikan tenda, mungkin ada 2 atau 3 tenda gitu. Apalagi ada cewek-ceweknya. Seperti biasa lah kita sendal gurau. Dan kadang-kadang di antara bercanda itu ada juga kita ngomong jorok juga ada. Gue tahu banget. Cuman ada mungkin pendaki itu kayaknya kalau nggak salah dari Jawa Barat juga. Kang jangan ngomong gitu Kang, pamalnya tuh. Ya udah. Ada nggak bisa gue sebutin lah. Karena juga di antara pendaki itu juga ada juga yang cewek yang latah jorok lagi. Tapi kita kan ketawa dengar kayak gitu, ketawa aja. Singkat cerita, pas sampai itu di puncak itu sempat kita menikmati namanya sunset. Bagus sekali cuaca di kala itu. Lama kemudian setelah maghrib ya kan, suasana langsung hening seketika. Bingung juga tuh. Yang gue bingung ini John. Selama kita pendakian gunung kan sering dengar suara burung, terus angin, suara binatang atau apa ya, mungkin tonggeret atau apa. Pas mau maghrib itu kok angin nggak ada ya, kan pasti ada nama di puncak gunung kan, angin pasti berasa gitu ya, atau suara binatang-binatang hutan, suara khas gitu ya. Kok nggak ada angin, kok nggak ada suara binatang. Terus yang lain juga sama, apalagi yang cewek-cewek itu, aneh nih ya, kok sepi banget ya, padahal kita rame loh. Maksudnya sepi itu adalah tanda kutip tidak ada suara angin atau gemuruh angin atau apa ya, bukan badai ya, tidak ada suara binatang. Udah nggak apa-apa, ngobrol lah kita, saling tukar pengalaman. Lagi ngobrol-ngobrol gini, kan kita ngeriung nih, kita bikin kayak api unggun. Tapi sorry, bukan di kali ini yang gue mendaki Gunung Burangrang, memang udah sepakat ternyata kita bikin api unggun itu pakai patahan-patahan ranting, bukan menebang. Kita juga nanya pada sepakat, sembari bercanda, jangan nebang ya, jangan ini ya. Udah sepakat, pada bawa trash bag apa segala macem. Sampai nyalain susah banget, sampai ketawa-ketawa nyalain api unggun susah. Akhirnya gue bilang, udah pakai parafin buat mancing, nyala tuh api. Ngobrol ngeriung. Yang anehnya pas ngeriung kan kalau kita duduk kan biasa namanya lesehan gitu kan, kita di tenda ada flysheet, kan pasti kita duduk kan yang bisila, ada yang begini, ya kan. Nah kan kita ngeriung gitu kan, ini kan ada beberapa, kita keliling api unggun gitu. Terus ada yang duduk gini kan kalau pendaki kan kelihatan ada pakai pada jaketan, ada pakai kupluk. Terus gue lihat ini pendaki dari mana kok nggak pakai baju celana segini. Terus sosoknya itu
kulitnya hitam-hitam gitu ya. Tapi orang, terus ada yang pakai kayak ikat pala gitu. Dia gini aja nih. Gini ngeliatin. Terus si gue sama Idon, gue liat Idon, apa? Itu siapa ya? Lu bisa lihat? Iya, gue bisa lihat. Gue nggak tahu, mungkin kalau sekarang dia bilang ini gue kali ya. Lu juga dia lihat, iya. Nah, sosok-sosok itu yang di belakang pendaki-pendaki itu, terutama cewek-cewek, ada yang anak-anak, ada yang orang tua, ada yang cewek. Yang cewek-ceweknya itu pada pakai apa ya, kalau kain di sini ya model diikat ya, kain gitulah. Duduknya begini aja. Jadi seolah-olah ngeliatin kita ngobrol gitu, dengerin. Terus ada ini kayak ada nih apa ya, ini ada pendaki, terus di belakangnya terus ada yang begini nih. Apalagi anak-anak ini, ada yang begini. Terus yang di belakang ini pada gini semua yang cewek-cewek. Kenapa ya? Kok gue merinding? Si Idon tiba-tiba langsung nunjuk. Di belakang lo tuh. Dia kenceng suaranya. Ada ini. Kalau dibilang, emang tuh nggak boleh tuh, nggak sopan ngomong gitu. Ada ST. Sorry gue singkat ya. Kaget cewek-cewek itu, apalagi yang latah gitu kan. Oh jangan takut-takutin dong bang, jangan takut-takutin. Gue bilang, jangan ngomong gitu dong, gue bilang. Ya sorry. Terus si apa yang temennya MP ini, sorry baru gue ingat, itu Nur. Ternyata dia anak pesantren. Dia langsung baca-baca, dia anak santri. Udah apa, tenang aja. Udah berdoa. Makanya tadi kalau kita pas sudah masuk jamnya sholat, kita sholat. Jangan ada yang apa ya, bengong atau segala macam. Jadi kita berdoa, gangguan itu tidak ada. Pas di tengah malam, entah jam berapa itu gue lupa, entah jam 10-an. Tenda seberang, kan biasa kalau kita di gunung kan, kalau mau tidur itu pasti ada yang mesti jaga malam ya, ada yang jagain gitu loh. Karena waktu itu di tahun itu memang banyak gangguan binatang buas, terutama babi hutan. Jadi kita bilang, kok ada suara kresek-kresek itu apa-apa. Yang lain udah pada ketakutan, apa tuh kresek-kresek? Ya, mungkin hewan ya, babi hutan. Coba liatin sampah, kumpulin sampah, bakar lagi di api, kita buangin itu, bakar di api unggun itu. Terus ada beberapa sampah yang ini kita masukin ke trash bag. Terus ada beberapa yang kita gantung di atas pohon. Pas setelah itu udah balik lanjut tidur. Waktu itu yang jaga malam waktu itu si Nur itu anak pesantrennya. Udah lo tidur aja, gue yang jaga sini. Nah si Nur lagi ngobrol-ngobrol dengan para pendaki-pendaki itu. Pas lagi anak-anaknya tidur, gue kebangun karena dengar suara teriakan. Ternyata dari tenda sebelah cewek kesurupan. Itu apa gitu. Setelah itu ditenangin, pindah lagi ke temannya. Tenangin lagi, pindah lagi ke temannya. Gue merinding kan. Aduh, kenapa ini? Lagi simpe bilang gini. Kenapa ya? Kok kita ini mendaki ketemu kayak begini? Gue bilang sama Simpe, udahlah Pe, nggak apa-apa, nggak usah didramatisir. Toh kita juga sesuai SOP, kita udah izin segala macem. Tuh cewek itu kasihan juga ya. Jadi pas gue lihat sampai ada yang bilang dia hipotermia. Karena gue udah, mohon maaf gue bukan menggurui. Karena gue udah sering lihat ini bukan hipotermia nih. Matanya sudah tidak kelihatan, matanya udah putih. Dan dia pendaki itu, dia bukan orang Jawa Barat, dia bukan orang Jawa Tengah, dia itu orang dari Indonesia Timur. Kok dia bisa bahasa Jawa Barat? Aneh teman-temannya ngelihat seperti itu. Kenapa nih bang, kenapa? Kalau nggak salah itu hampir sejaman itu dia kesurupan seperti itu. Dia teriak-teriak, dia marah-marah. Gue nggak ngerti bahasa itu. Simpe bilang, kenapa? Pe itu artinya apa? Gue nggak ngerti, Pe. Dia bilang katanya kita kurang ajar, berisik, begitu loh.
Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Gue diam aja. Nah si Idon ini dia apa ya, melihat ke sana lihat kemari. Gue kan kayak gitu bukannya takut ya, gue jadi parno lihat orang seperti itu. Karena memang di sekitaran kita ngecamp banyak seliweran, sekelebatan yang sosok berbaju putih. Ya kalau gue bilang sekarang istilah KPG ya. Boleh juga ya. Iya tapi biarin aja dong, nggak usah tanggepin. Yang penting kita nggak ngapa-ngapain di sini. Yang penting kita sesuai prosedur dan mentaati adat istiadat. Udah nggak apa-apa. Jangan diadakan seperti itu, gue bilang. Nggak lama kemudian akhirnya tersadar pendaki yang cewek itu. Udah, karena mungkin dengan keilmuan ya si Nur anak pesantren, akhirnya tersadar, kasih ayat, tadi baca-baca ayat suci Al-Quran. Udah malam itu kita tenang, tidak ada gangguan apapun. Pas mau menjelang pagi, biasa kalau menjelang pagi itu kan namanya hajat ya, pasti kan ada kayak sibuk lah, mau di mana gitu kan, mau cari tempat aman. Padahal itu waktu itu subuh loh, jam maksudnya kalau ada subuh itu kan paling mungkin jam 4-an, jam 5 ya, setengah 5. Tiba-tiba si Idon itu lari kayak tergopoh-gopoh, kayak pucat banget. Lo kenapa? Enggak, gue habis biasa hajat. Gue nggak tahu entah beser atau bokar, gue nggak tahu. Gue takut, mukanya pucat banget. Itu pagi jam setengah 5-an subuh. Udahlah Don, gue bilang. Makanya kata si Nur, yaudah kita udah sholat. Akhirnya kita sholat berjamaah, sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita biasa sarapan, prepare, udah summit. Gunung Burangrang itu apa ya? Kalau gue bilang mungkin puncaknya mirip kayak Gunung Pangrango. Kita summit, terus kita biasalah foto segala macam. Nah pas di puncak ini, kan banyak juga pendaki, ayo mas, bang, kita summit bareng. Nah pendaki yang cewek yang latah ini, nggak tahu kenapa, dia tuh, menurut dia ya, dia itu lari, ya, itu larinya itu mau ke arah jurang. Untungnya dikejar sama temennya. Kaget juga gue, kok siang-siang kenapa nih? Kata ada yang manggil, kan katanya. Udah lo balik lo, ada temennya kan. Baik lo ngapain? Enggak tuh gue dipanggil. Panggil sama siapa? Gue kagak lihat. Balik, itu udah pagi John, udah jam sunrise kan. Pas kita foto-foto itu kita semua dikagetkan dengan si pendaki yang cewek nih, gue anggap cewek latah lah. Dia teriak-teriak mau ke arah puncak sebelah mana gitu ya. Pas kita lihat itu ke arah jurang, untung temennya lari cepat temennya dia. Katanya sih ada manggil-manggil, lo jangan lo nggak ada, cuma kita doang di sini sama abang-abang ini ditunjuk kan. Nggak ada itu. Emang tadi dia manggil gua, siapa orangnya? Nggak ada. Ada nggak bang? Kita nggak lihat. Itu pagi jam 6-an tuh. Menurut dia sih ada suara manggil nama dia. Gue liatin aja, ini kenapa lagi ya dalam hati gua. Udahlah akhirnya, udahlah mbak, kata Nur, istighfar mbak, baca doa yang sebisa apa yang bisa, dikasih minum air, udah nggak usah dibahas. Kalau pendaki kan gitu, nggak usah dibahas apa yang ada di situ, nanti kita cerita di base camp aja atau kita pas pulang. Singkat cerita akhirnya kita turun. Setelah itu biasa lah ngepak-ngepak, ya kan, terus makan lagi, cek semua peralatan. Kita turunnya pas di hari Minggu. Nah memang waktu itu pas kita turun juga ada juga pendaki naik turun. Nah pas di pertengahan jalur, gue lupa antara pos 1 atau pos 2 ya, itu ada beberapa makam. Gue kaget juga situ, padahal waktu gue berangkat apa nggak ngeh gitu ya. Gue tanya Mampe, kok banyak makam Pe? Katanya itu makam-makam kuno prajurit Mataram zaman dahulu kala. Oh gitu. Nggak lama kemudian si Idon ini dia kebelet, katanya boker, sakit perut. Ah lu gila lu. Tar aja di base camp aja, gue bilang. Enggak nih, gue nggak kebelet, nggak tahan lagi gue nih. Nah makam itu kan entah di
lupa gue antara kiri atau kanan ya jalur. Dan lo kalau itu inilah gue bilang, SMP juga bilang, Sinur juga bilang, numpang lah. Udah gampang itu. Bawa nih apa namanya kayak pacul. Kita gue juga bawa pacul yang bawa sama dia. Lama banget gue nungguin. Ya gue tau lah namanya kalau lagi boker gitu kan, masih sebat sih kan. Masa bisa sampai setengah jam? Gue teriak-teriak gitu, weh Don. Lama banget nih. Wah kenapa ini ya? Mbak bilang sama Nur, jangan. Akhirnya jangan ngomong gitu deh, gue jadi parno, gue bilang. Susulin. Gak ada yang berani nyusulin. Katanya, Idon tadi ke arah yang kuburan tua itu, yang apa katanya bekas Mataram zaman dulu, pelarian. Gak ada yang berani. Lo aja. Ya gue kan cuek aja. Don, pas masuk itu gelap banget tuh hutan itu, gelap banget. Untung gue bawa headlamp. Gak ada, gue sempat merinding. Pas gue liat ini, kok gak ada Don. Pas ngomong Don itu, ada manggil lagi nama gue, Heru. Gue langsung dalam hati gue, udah jangan ganggu saya. Saya sini bertamu, saya nggak macam-macam, jangan ganggu saya. Banyak yang manggil, ada suara cewek, ada suara cowok manggil, Heru. Ya itu kalau ngomong panjang tuh Heru. Nyata si Mpe sama Sinul juga sama, ada yang manggil. Tahu dari mana? Padahal kita dengan para pendaki ini nggak ada yang tahu nama, cuman Bang, Kak, Mbak gitu aja kan. Gue teriak-teriak gitu kan. Mana sih Don? Gue udah pucat banget. Gue balik. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Waduh celaka ya. Idon hilang. Ada beberapa pendaki. Bang, temannya mana bang? Nggak tahu nih. Jangan-jangan udah duluan bang ke base camp. Tungguin. Gue lagi tungguin satu batang ya. Yaudah kita ngerokok. Belum satu batang, tiba-tiba Idon nongol bukan dari arah yang ke arah kuburan tua itu. Dari arah mana gitu. Lah, lu dari mana lo? Udah nungguin lo setengah jam. Setengah jam? Apaan? Setengah jam lebih gue nungguin lo? Enggak, gue bentaran. Lo ke arah sana? Gue ke arah sana. Munculnya jadi gimana aja nih kalau gue bilang. Dia, kalau kita kan turun ya. Kok bisa dari arah naik, arah kita nanjak? Kan bingung semuanya. Dan dia bilang, enggak, gue di sana, di turunan itu. Gue boker. Bingung. Udahlah kata Nur. Udahlah, kita lanjut turun. Gak lama kemudian hujan. Udahlah panik lah semua pas begitu hujan kan. Keluarin semua ponco, raincoat. Babak belur lah di situ lah. Udah gue bilang, udah santai. Gue bilang santai. Ya kan, jangan buru-buru. Turun. Pas lagi turun, ada gue papasan. Ada seorang tua ya, dan nenek-nenek. Nenek itu bawa apa ya, mungkin kayak bakul gitu, isi daun-daun. Terus ada kakek-kakek bawa kayak pacul. Terus kita gue bilang kayak ini dari pakaiannya kayak bukan orang situ. Dan gue juga sama Idon ngeliat, Empeng ngeliat. Si Nur diem aja. Ini siapa ya? Tapi kita tetap ngucapin salam. Permisi pak, permisi nek, diem aja. Assalamualaikum, diem aja. Spontan gue bilang, Sampurasun, Nini Aki, Rampes. Mau kemana atuh? Suara kok pelan tapi kenceng banget. Mau turun nih. Terus si kakek itu, nenek ngeliatin. Yang dilihat bukan lihat gua, lihat si Idon. Kayak marah gitu, nunjuk. Apa gua nggak tahu apa diituin. Si Idon gitu cuma gini-gini doang kan. Turunlah kita. Pas nyampe di base camp itu ya, kurang lebih sebelum maghrib, alhamdulillah.
pas maghrib kita istirahat, ya kan. Nah ini nunggu mobil nggak ada. Terus kita bersih ya kan, mandi makan, tiduran, biasa namanya rebahan kan. Nggak lama kemudian si Idon apa ya, kalau orang sekarang bilangnya apa ya John ya? Ketindin apa sih? Rep-rep ya? Gitu. Kenapa ini? Terus apa? Sorry maaf. Itu hampir kita semua ini. Bangun lo bangun. Ini nggak ini juga. Sampai apa ya? Napas kayak mau apa ya? Kayak sulit bernapas gitu loh. Kayak merasa dia kecepet di gini. Woi. Akhirnya dia bangun, istighfar. Terus keringat dingin, keringat sebesar butiran jagung gitu. Padahal cuaca itu dingin banget. Kenapa lo Don? Nggak apa-apa. Sampai Rima matanya lihat kiri kanan, atas bawah. Terus dia bilang, apa ampun. Gue nggak tahu tuh ampun nama siapa. Dan gue tidak bisa melihat. Nur nggak bisa melihat. Sampai juga apa lagi? Kenapa sih Don? Aduh gue nggak mau lagi deh. Gue nggak mau lagi naik gunung ini. Gue nggak mau lagi. Ayo pulang sekarang juga. Iya tahu kita mau pulang. Cuman kendaraan belum ada ini. Sampai dia bilang gini. Berapapun harga angkot atau apa, gue yang bayar. Gue mau pulang. Gue nggak mau di gunung ini lagi. Gue nggak mau pulang. Dia teriak-teriak seperti itu. Kan aneh. Sampai yang di base camp itu apa bapak udah tenang aja istighfar dong gitu kan. Kok suaranya kok begini gitu loh. Ini antara gue bilang dia kesurupan lagi tapi matanya melotot-melotot. Tapi bahasa Indonesia, gue mau pulang, gue nggak mau di gunung ini lagi, gue mau pulang. Sekarang juga gue mau pulang. Dan lo ngomong lo gitu, lo masih inget gue nggak? Gue inget, lo gue inget. Lo pikir gue gila, lo pikir gue halu. Ayo pulang sekarang juga. Dia ambil tasnya langsung jalan. Kan kaget itu kan udah malam. Malam itu di base camp itu di hari Minggu malam tuh tidak ada pendaki satu pun tidak ada, sepi banget. Lo jalan. Gue bilang gila nih, malam turun. Mau cari mobil di mana, angkot di mana, ya kan? Otomatis, udah. Terserah lo deh, lo nggak mau ikut sama gue, terserah gue mau turun. Terserah ntar mau ketemu di mana kek, mau beli mana gue ikut numpang, terserah. Lo jalan terus. Otomatis kan gue ini Jan. Gila nih. Nur kenapa Nur? Lo kan anak pesantren. Iya gue tahu tapi nggak begini juga. Kenapa nih? Akhirnya kita turun tuh. Entah itu jalan di mana gue lupa itu. Jalan apa namanya, turun. Ternyata ada kita ketemu mungkin sekarang mobil pick up ya. Ketemu stopin. Ada mobil pick up. Kang numpang Kang. Mau ke Bandung. Oh, saya nggak bisa sampai Bandung, saya sampai apa ya? Saya mau ke arah Lewi Panjang, kalau nggak salah. Mohon maaf, Lewi Panjang. Yaudah nggak ikut. Naiklah kita. Diam aja si Don, diam aja. Kenapa sih Don? Udah jangan banyak ngomong lo. Udah malas gue ikut sama lo. Kesel banget gue mau di atas. Kok gitu kata si Nur. Udahlah sepanjang jalan kita cuma ngerokok, ngeliatin. Itu udah malam tuh John. Jauh juga tuh perjalanan. Terus namanya di mobil itu kan pasti jalannya naik turun. Kan tetap masih lewatin hutan-hutan gitu kan. Terus tiba-tiba si Don begini. Pergi lo semua jangan ganggu gue. Nur, kenapa Nur? Gue kagak tahu Her. Dong Nur, tolongin Nur. Don nyebut Don istighfar. Begitu dia istighfar, udah tenang. Akhirnya lu bayangin di mobil pick up, kita buka tas lagi, kita ngeluarin air. Gimana tuh ya? Gue juga baru pertama kali seumur hidup gue. Itu kita keluarin parafin lagi,
sampai masak di mobil pick up martin air. Tahu saya dia kan jugrak-jugrak. Sampai akhirnya terciptalah air hangat. Don minum Don. Setelah minum dia agak tenang. Kenapa sih Don? Diem aja. Ya udah. Akhirnya pas tengah malam nyampe. Akhirnya dia bilang gini, gue mau pulang ke tempat tante gue di Cimahi. Ya udah, setelah dilalui panjang, ya kita terima kasih kepada Mamang itu, gue lupa nama siapa. Mungkin kalau Mamang itu kalau ingat kita waktu tahun 2000, waktu kita naik gunung Burangrang, saya mengucapkan terima kasih. Saya lupa namanya. Pasti Mamang itu ingat di tengah malam itu cuma kita dong yang menumpang kendaraan pickupnya sampai ke Leuwi Panjang. Dari Leuwi Panjang baru situ charter dan memang si Idon yang bayar. Akhirnya kita ngikut ke rumahnya tantenya dia yang di Cimahi. Mau nggak mau kan karena itu udah tengah malam, ya udahlah, udah kita ke tempatnya tantenya si Idon. Nyampe lah. Pas nyampe tantenya Idon langsung bilang begini, kamu habis dari mana sih? Kamu kok bawa tas naik gunung? Kok nggak bilang sama tante? Kamu main naik-naik aja. Kalau gitu izin dong, nanti ini orang tua kamu udah nyariin. Ku tanya sama Idon, dan lo nggak izin sama tante lo untuk ini? Enggak. Dimarahin, kita semua dimarahin. Kalian kalau ada apa-apa tuh izin dulu, bukannya kita nggak mau ngasih. Kalau ada apa-apa gimana? Kan tanggung jawab saya juga tanggung jawab sama orang tuanya. Ya kita juga bilang ya mohon maaf kan kita juga nggak tahu kan Idon yang mau naik gunung, kita juga nggak tahu. Nggak lama kemudian keluar tuh ada kalau gue bilang pamannya, dia lihat kita, kamu naik Burangrang, kapan kemarin? Kok banyak banget nih yang ngikut kamu? Kaget gua. Diambillah kayaknya garam tuh John, ditebar gitu. Terus dia bilang, dia bilang, kamu tetap di luar ya, buka semua pakaian kamu, sepatu kamu, buka semuanya, tas buka semuanya. Oh mandi dulu, mandi. Sebelum mandi, gue lihat sih, ngapain sih padenya si Idon kan, ya tangannya masukin ke bak, entah baca apa, udah mandi. Setelah itu ngobrol, makan dulu. Dia ngeliatin aja si pamannya Idon ini, ngeliatin Idon. Don, kamu di atas itu ngapain sih? Kok kamu kurang ajar banget? Kamu katanya udah sering naik gunung. Kok kamu buang hajat sembarangan? Dia diam, si Idon itu diam. Kamu itu udah sering mendaki gunung, tapi kok etika kamu seperti orang barbar. Kaget lah kita situ semuanya. Termasuk gue juga dimarahin semua. Itu aja sampai sekarang masih nempel kamu. Nempel? Maksudnya gimana Om? Ya itu masih ada tuh nempel. Nggak usah saya ceritakan. Itu ada di atas semua. Nempel ke kamu semuanya. Kecuali gua. Bukan dia sombong. Paman itu ngeliatin gua. Gue diam aja kan. Udah semuanya ikutin saya, suruh sholat, mungkin apa ya, sholat wajib gue nggak tahu, 2 rakaat sholat sunnah ya. Ayo semuanya sholat. Ya gue kan, ya mohon maaf John ya, gue nggak dulu belum ya untuk ibadah sholat masih belang-belonteng, bolong-bolong, kayak gue ikutin aja. Kemudian udah istirahat. Tengah malam si Idon kesurupan. Kaget kita semua kesurupan. Nah kesurupan ini bahasanya bukan bahasa Jawa Barat, bahasa Jawa. Untung omnya Idon tuh belum pulang. Om Idon berarti kalau gue bilang itu adiknya tantenya ya. Kaget dilihat. Yang anehnya ini tembok ya, John ya. Kok dia bisa
itu tangannya kayak apa ya? Lo tau cicak gak sih? Nempel begitu. Itu semua pada ngeliat, semua pada pucat. Itu tantenya aja langsung, Tuhan Ridon, ada si Faridon. Dan matanya itu tidak kelihatan, matanya putih, serem banget itu. Gak lama kemudian juga lampu mati, bukan mati nyala, redup. Wah itu gue merinding kan. Terus omnya, udah tenang. Entah apa omnya yang dibicarakan ya, nggak tahu dengan sosok yang ada di dalam si Idon itu. Tapi yang dari gue tangkep dari pembicaraannya omnya si Idon, beberapa kali dia tangannya seperti begini, kayak minta maaf. Mungkin dalam bahasa Jawa Barat hampura, atau dalam bahasa Jawa gue lupa apa, kayak gitu ya. Itu lama tuh, hampir subuh. Setelah dia sadar, terus kemudian dia pingsan. Dan omnya itu akhirnya menemani si Idon istirahat. Kemudian tuh telepon bunyi tengah malam. Nyata ibunya Idon. Kayaknya ada feeling mungkin ya ibu pada anaknya kan. Kayak nggak enak gitu. Udahlah. Terus kata intinya nggak apa-apa. Itu benar naik gunung, iya nggak apa-apa. Kayak ada feeling gitu. Entah apa yang mereka bicarakan. Itu pas pertengahan itu dia teriak lagi, dia kesurupan lagi. Seperti itu. Gue udah gak ngerti lagi dan gue udah capek banget, gue udah masa bodoh banget. Udahlah, kok begini ya. Pas setelah azan subuh, reda. Alhamdulillah. Terus kita tidur dengan lelap, bangun-bangun juga siang, kira-kira jam 9-an. Gitu bangun, ya sekitar jam 9-an, terus dia bangun semua, mandi, terus dia bilang, jangan pulang dulu, saya ada mau ngobrol sama kamu semuanya, jangan ada pulang dulu, kata omnya. Tanyalah si Don, kamu tuh di atas itu, kamu buang hajat sembarangan sih, kamu tahu nggak tuh di atas itu? Memang omnya Idon memang bukan peka lagi, peka banget. Kamu tuh nyata bukan kencing lagi, udah kencing sama boker udah jadi satu ya kali John ya. Kamu kalau udah buang hajat, kamu itu lagi dikubur lagi. Saya juga dulu pernah naik gunung juga, bilang gitu. Katanya sih, kamu bener gak sih setelah itu kamu main tinggal aja? Iya om. Nyata ya mohon maaf ya boker kencing gitu aja gitu loh. Kalau kita kan kalau boker di gunung ya gali ini dikubur lagi gitu ya, kan gitu. Kamu kurang ajar John, itu kamu tahu nggak itu mereka pada marah semua sama kamu. Kamu kan bisa melihat, tapi jangan gitu caranya dong, kamu jangan menyepelekan dong. Kamu tahu nggak begini, terangin nih tadi malam itu, kamu begini. Sebenarnya mohon maaf ya, itu benar di videoin. Ada videonya tapi gue nggak berani minta. Ada videonya. Mungkin kalau sekarang di-upload, aduh, itu benar-benar kalau lo lihat di film-film deh. Atau tidak. Kayak nempel kalau kita kalau kita rock climbing pasti ada titian ya, ada boulder. Ini nggak ada, tembok kayak begini polos gini, ini bisa nempel lagi kayak gini kayak cicak. Dan kamu itu benar-benar kurang ajar di gunung itu. Kalau buang air, buang hajat, dikubur lagi. Seperti itu. Akhirnya terus kamu juga nggak izin ke tante. Kamu izin lah, masa kita nggak ngasih. Kamu kan di sini juga di tempat tante juga. Mohon maaf bukan om ini. Kamu juga numpang, kamu juga pengen cari pekerjaan. Kamu izin. Kita bukan nggak ngasih, izin dulu ngobrol. Apa susahnya sih? Om, tante saya izin mau naik gunung dengan teman-teman. Udah cukup gitu. Kita bukan nggak ngasih izin. Kamu jangan pergi selonong. Kalau dulu zaman gue selonong boy. Jangan selonong gitu aja. Memang kita orang tua dianggap apa.
seperti itu. Jadi hikmah yang gue ambil dalam pendakian Gunung Burangrang, kalau kita mendaki gunung harus izin dengan orang tua ataupun kerabat biar mereka tahu keberadaan kita. Gitu. Kita pulang, entah gimana caranya kita komunikasi lah dengan mereka. Saya udah turun gunung, saya mau pulang. Karena pendakian gunung itu menurut gue kita kembali selamat sampai di rumah. Gitu. Nah, itulah yang terjadi pas gue pendakian di Gunung Burangrang. Dan juga ada beberapa makhluk-makhluk itu yang menurut Iden lihat, mereka semua itu pada marah. Sampai pas kita menuruni itu, sampai dia jalan terseok-seok, sampai terjatuh-jatuh. Rupanya si Iden itu sama beberapa sosok, ya mungkin tentara zaman dulu, kerajaan dulu, itu ditimpukin. Gimana John ya? Kata si Idon. Dan gue tapi tinggal lihat, tapi gue merasa kayak ketak gitu loh. Gimana sih Jan? Kalau kita lagi jalan terus dimungkin orang gimana sih? Plok gitu loh. Bro kan kita jalan pasti banyak trek batu-batu. Ini kok batu dari mana gitu kan? Ya gimana kalau kita lagi jalan ditimpukin gimana sih? Jalanan itu ada yang mendatar juga ada, apa maksudnya yang mulus juga ada. Kok dia sampai mau jatuh-jatuh? Ternyata kata ditimpukin, apa katanya dibilangnya mungkin dalam bahasa Indonesia ya mungkin agak kotor ya, apa bang gitu ya, bang ST gitu ya, ditimpukin kurang ajar apa tempat kita dikotori sama kamu, kurang ajar gitu, seperti itu John. Ya itulah cerita gue di Gunung Burangrang di tahun 2000 setelah gue dari mendaki Gunung Malayang beberapa bulan yang lalu. Oke, Om Heru, ini menarik banget ya Om ya, perjalanan lu dari bawah sampai lu kembali lagi ke tadi daerah rumahnya Bang Idon, Cimahi, itu cukup menarik banget ya. Banyak banget fenomena yang menarik yang menurut gue yang pengen gue kulik sama lu Om pada malam hari ini Om. Salah satunya itu adalah ketika lu mulai pendakian sama Bang Idon ini. Dari awal lu tuh belum tahu ternyata kalau Bang Idon ini mempunyai kelebihan untuk bisa melihat dan merasakan energi-energi yang ada di sana ya Mbak? Iya. Bisa dibilang Bang Idon ini peka atau apa nih Om? Peka banget Om ya malam ya. Gokil sih. Jadi ya yang dirasakan pada saat itu ketika posisi gue di sana juga pasti bakalan gila sih. Ternyata selama ini gue jalan sama orang yang tingkat kepekaannya luar biasa sih. Iya. Makanya di sana banyak banget fenomena-fenomena yang bisa dibilang menyeramkan buat gue pribadi sih Om. Dan yang paling menyeramkan ini menurut gue yang membahayakan lah ya. Ini ada pendaki yang cewek itu Om, yang latah. Iya. Ya, yang Om ketemu di sana tuh dia hampir pengen masuk ke jurang Om ya. Iya. Karena dia di sana katanya melihat dan mendengar ada suara orang yang memanggil dia. Iya. Itu posisinya jam berapa sih waktu itu? Kita summit tuh paling jam 6 jam 7. Itu pas lagi ini terang. Dan pada saat itu memang posisi pendakian ada rombongan Om Heru dan rombongan wanita itu aja ya? Iya. Kalau untuk jumlah personil orangnya kira-kira ada berapa? 8 kah? 9, 10? Taruhlah tenda misalnya buat 4 orang, mungkin lah sekitar 7 atau 8. 7 sampai 8 orang ya. Gokil. Dan sempat di perjalanan juga di saat Om mau turun. Oh enggak, sebelum itu yang di Api Unggun Om. Nah, iya. Itu pengalaman pertama tuh ya. Iya. Di situ banyak banget sosok orang duduk di belakang pendaki-pendaki lain. Iya. Dan pakainya tuh memang nggak seperti manusia zaman sekarang ya. Iya, tapi kan aneh juga kita pada pakai jaketan. Iya, pakaiannya nggak pakai ini telanjang dada. Kalau ceweknya pakaian apa? Kayak kemben gitu kali ya. Iya. Kayak sari-sari atau kemben gitu ya. Iya. Itu sih pakaiannya zaman dulu sekali sih Om. Iya. Itu seperti pakaian-pakaian yang gue lihat di film-film kolosal zaman sekarang. Iya, seperti itu. Ya, gitu ya. Iya. Gokil sih. Anak kecil pada gini, ketawa-ketawa. Iya, bahkan sampai ada anak kecil juga Om ya. Iya. Itu perawakan anak kecilnya kalau digambarin tuh dijabarin tuh kayak gimana bentuknya Om?
Anak seperti biasa, anak ya paling sekitar anak-anak umur ada yang mungkin 10 tahunan. Random ada, ya, Pak? Iya, Cewek cowok juga ya? cewek cowok. Tapi Ada untuk ketawa-ketawa perawakan mukanya seperti ya kayak orang desa. kayak orang desa aja ya. Tapi Lugu-lugu desanya gitu. itu gimana ya? Kan kalau kita melewati pendakian gunung kan pasti kita ketemu penduduk desa yang pakaian udah yang di zaman ini ya, Itu waktu ya, itu ya. Iya, kan itu udah jauh banget itu. Berarti- Pakaian-pakaian seperti itu udah nggak dipakai lagi dengan penduduk desa yang di pas kunek itu. Aneh. Gokil sekali sih kalau menurut itu ya. Dan terjadi juga kejadian di saat Om pengen turun ke bawah. Iya. Di situ Idon pamit untuk buang hajat Om ya. Iya. Untuk buang hajat. Dan menurut pengakuan Idon setelah ketemu sama Om Heru, dia tuh pergi cuma sebentar. Iya, sebentar. Padahal di sana Om Heru tuh nunggu 30 menit. Iya, sampai Bahkan setengah jam sampai sampai berapa batang ya? sampai 2 berapa batang, 3 batang. batang. Jadi taruhlah gini kan kita ngerokok paling 15 menit ya. Iya, Satu betul. batang ya, Iya. asumsinya segitu. Ini 3 batang lama banget itu. Dan setelah ketemu itu Idon bilang kalau dia hanya sebentar. Om. Sebentar, dibilang cuma sebatang. Kan Gokil kita sih. kan nungguin gue bertiga itu kan sama antara 2 batang, gue aja 3 batang, yang lainnya 2 batang. Itu terjadi di saat Bang Idon buang hajat di dekat kuburan atau makam zaman dulu kan. Iya, katanya itu makam itu katanya banyak, Banyak. tentara-tentara apa di zaman dulu Mataram kuno. Hmm, Kata orang desa situ. Mataram ya. Pelarian katanya makam, pelarian Posisi itu kan di Jawa Barat, Jawa Barat. tapi Mataram ya. Iya. Oh berarti di zaman dulu, zaman perang dulu ya, Iya. Jawa Barat kolonial, sama iya. Jawa Tengah ya, Iya. Mataram ya. Iya. Berarti itu kuburan itu bisa dibilang makam dari pejuang-pejuang Mataram yang gugur di medan perang kali ya, Om ya. Nah, Bisa kalau dibilang kita gitu? bisa dibilang gitu, mungkin juga apa banyak dibilang bekas apa pelarian kan. Oh, makam pelarian Om ya. Jadi mungkin Tentara Mataram zaman dulu. iya iya oke oke. Ngeri sekali sih kalau digambarkan memang. Iya. Mantep banget nih. Hmm. Dan yang terakhir nih Om, yang terakhir kejadiannya yang paling menyeramkan itu adalah ketika Idon mengalami kerasukan dan dia posisi itu nempel di tembok. Tembok Itu lumayan lama ya sampai subuh ya Om ya. sampai subuh naik turun teriak naik lagi itu yang sorry mohon maaf yang itu yang videoin tantenya kenapa dia videoin tiba-tiba ini aja spontan aja buat bukti ke ibunya. Oh, berarti pada saat waktu itu Idon kesurupan, Bang Idon kesurupan, tantenya pun melakukan apa ya? Untuk mengambil inisiatif untuk merekam Iya, kejadian itu ya, Mas. pakai handicap zaman itu handicap ya. Tapi kalau sekarang video masih ada. Nah itu nggak tahu. Mungkin di Bang Idon kali ya. Iya itu nggak tahu Itu kalau ada sih mantap banget sih itu. seperti itu. Oke Om, gue cukup merasa puas banget untuk cerita Om pada malam hari ini. Jadi banyak banget ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceritanya Om Heru ini. Terutama kita sebagai seorang pendaki, ketika kita mau melakukan kegiatan atau melakukan hal yang sifatnya apa ya intens atau apa sih namanya sensitif, apalagi berurusan dengan yang namanya buang hajat, dan itu juga di gunung ya, harusnya kita lebih berhati-hati Om ya. Iya. Karena memang kita sebagai seorang pendaki ya memang kalau kita mau buang hajat ya kita harus gali dan setelah selesai kita kubur lagi. Iya iya. Ya mungkin ini pelajaran juga buat pendaki-pendaki lain. Kalau misalnya kita naik ke gunung ya harus lebih berhati-hati lah atau lebih mawas diri lah terhadap sesuatu yang kayak gitu. Jadi Om Heru, makasih banget nih Om Heru ya. Om Heru udah sering-sering main ke Jembatan Hitam, udah ngasih banyak kita pelajaran sekaligus apa? Ngasih kita cerita-cerita yang seru juga sekaligus pelajaran buat kita nih Om ya. Dan nanti kesempatan lain waktu kalau misalnya Om Heru masih ada cerita-cerita yang menarik, Om Heru bisa memberikan lagi Om ya. Insya Allah. Oke, nah ini buat teman-teman juga yang di rumah, kalau teman-teman punya cerita misteri yang ingin cerita dibawakan sama kita, atau teman-teman ingin cerita langsung di sini, teman-teman bisa nanti follow Instagram kita di @jembatan_hitam. Dan akhir kata, gua Jonaria. Gue Hero Survival. Saksikan terus Jembatan Hitam.